sarana kesehatan yang memadai. Program keenam adalah konsolidasi keuangan. Penerimaan iuran atau COS FSPMI pada tahun 2010 rata-rata tiap bulan adalah Rp264.211.639 dengan pengeluaran rata-rata sebulan di tahun 2010 adalah Rp280.371.053. Saldo minus ini berusaha ditutupi dengan cara melakukan konsolidasi keuangan, yaitu menambah jumlah anggota serta meningkatkan ketaatan pembayaran iuran 1% dari upah yang diterima, bukan 1% dari upah minimum bagi seluruh anggota FSPMI. Program ketujuh adalah pengembangan kemampuan informasi dan komunikasi. FSPMI memiliki website www.fspmi.org dengan email dpp@fspmi.org. Bilis FSPMI yaitu fspmi@yahoogroups.com serta akun Facebook FSPMI dengan alamat Buruh Bergerak. FSPMI juga bekerja sama dengan IMF, FIS, FNV, Solidarity Center, IF Metal, dan ILO Jakarta dalam menerbitkan poster-poster, leaflet, brosur dan modul pelatihan yang berkenaan dengan isu perburuhan di Indonesia. Selain itu, FSPMI menerbitkan koran perjuangan dengan oplah 7.000 eksemplar per bulan untuk kalangan buruh. Program ke-8 adalah pendidikan, pelatihan dan kaderisasi. FSPMI bekerja sama dengan IMF, FIS, FNV, Solidarity Center, IF Metal, SASK, IMF Japan Council, dan beberapa mitra internasional lainnya menyelenggarakan program pendidikan untuk anggota. Pendidikan bagi SPMI itu adalah salah satu hal yang wajib karena itu merupakan salah satu program utama dari SPMI karena SPMI melihat bahwa tidak ada pilihan lain bagi SPMI selain memperjuangkan hak untuk soal upah, soal pembelaan adalah peningkatan SDM, di mana kita berharap bahwa anggota SPMI tidak hanya bisa menuntut, tapi ketika SPMI mau menuntut dia mempunyai dasar bahwa apa yang dituntut itu dasarnya jelas. Jadi tidak pokoknya, harus jelas apa dasar-dasarnya. Nah, untuk tahu semua itu, maka SPMI nggak ada pilihan kecuali harus mendidik anggotanya semaksimal mungkin. Program ke-9 adalah membangun solidaritas pekerja melalui aksi massa May Day dan solidaritas kemanusiaan. Aksi massa May Day 2002 adalah aksi pertama FSPMI secara besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh. Di aksi massa May Day 2008, FSPMI menyuarakan penolakan terhadap praktek outsourcing, menuntut penetapan upah layak, dan meminta revisi Undang-Undang Jam Sostek. Selain Long March 15.000 orang, FSPMI juga mengadakan May Day Fiesta dengan isu perjuangan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Bukan retorika atau tidak keluar arena. Hidup buruh. Hidup buruh. May Day 2010 diikuti 50.000 orang dengan isu tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan berlakukan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Selain aksi May Day, FSPMI juga melakukan aksi solidaritas untuk perlindungan TKI di Kedutaan Besar Arab Saudi, khususnya menanggapi kasus Sumiati dan Ceryati. Di Kedutaan Besar Korea Selatan, FSPMI melakukan aksi solidaritas agar pemimpin serikat buruh di Korea Selatan dibebaskan dari penjara. Di Kedutaan Besar Malaysia, FSPMI mengecam pengusaha Malaysia supaya jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Di Kedutaan Besar Jepang, FSPMI menuntut agar pengusaha Jepang mematuhi peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan melakukan perundingan bipartit berbasis kemitraan. Di Kedutaan Besar Amerika Serikat,
FSPMI meminta pemerintah Amerika Serikat membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan di Palestina. Sandra Metal dibuat untuk mengawal kegiatan-kegiatan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, baik itu aksi khususnya bagi perburuan dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita jamin kita tidak ada anarkis. Garda Metal juga memberikan bantuan langsung ke lapangan dalam tragedi tsunami di Aceh, gempa bumi Jogja, gempa bumi Tasikmalaya, bencana longsor Ciwidey, banjir di Karawang, gempa bumi Padang, dan bencana letusan Gunung Merapi Jogja. Lembaga Bantuan Hukum LBH FSPMI adalah lembaga salah satu pilar yang berfungsi untuk mengadvokasi kasus-kasus yang menimpa pada anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia khususnya, dan pada umumnya adalah seluruh pekerja Indonesia. Waktu itu ada unjuk rasa kawan-kawan dari PUKSPA MKPT Kanekusa melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Bandung, dan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu keributan yang memakan korban Kasat Intel Kapolres Bandung, dan saya dituduh menjadi tersangka karena kejadian itu. Dalam proses penahanan terhadap saya, LBH FSPMI bergerak dengan cepat untuk mendampingi dalam proses BAP sebagai saksi maupun tersangka. LBH FSPMI pun memberikan jaminan kepada saya agar saya tidak ditahan untuk dibebaskan dari Kapolrestabes Bandung maupun Polda Jawa Barat. Di sini saya sebagai korban union busting yang ada di PT Takita Manufacturing Indonesia. Akhirnya saya di perusahaan membuat permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan saya dan teman saya Yuli Setianingsih terlibat pada kasus pemalsuan surat yang pada akhirnya kami masuk ke dalam bui di Pondok Bambu. Dan saya sendiri dan Yuli juga didukung, dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum FSPMI yang pada akhirnya saya dan Yuli terbebas dari jeratan hukum walaupun merasakan 23 hari. Koran Perjuangan itu memang dibentuk oleh FSPMI pada saat Kongres terakhir tahun 2006. Itu kita manfaatkan sebagai media tulis, khususnya media tulis. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini pun tidak ada media yang bisa menyuarakan buruh, bisa menyuarakan apa kepentingan buruh, dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi problem-problem yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. DPP FSPMI pada Kongres tahun 2006 tersebut diamanahkan untuk membentuk suatu koperasi, di mana fungsi dari koperasi itu sendiri adalah untuk sumber dana alternatif itu, dan sumber dana alternatif tersebut akan digunakan untuk menghidupkan kesekretariatan daripada organisasi ini dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang. Kita sudah sah secara tertulis di akte notaris bahwa ini adalah koperasi induk yang beranggotakan beberapa koperasi primer. Dalam satu konteks kerja training center adalah sebagai satu lembaga yang bergerak khusus di bidang pendidikan, khususnya di keanggotaan SPMI, dan juga secara umum ke depan akan bergerak menjadi lembaga pendidikan di ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya di SPMI, tapi di luar SPMI pun kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Kami ingin jadikan training center sebagai lembaga atau institut atau perguruan tinggi yang khusus bergerak di bidang ketenagakerjaan.
Hidup buruh FSPMI! Kita paham bahwa kondisi sekarang di teman-teman kita di lapangan sangat luar biasa menyedihkan. Banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan. Kita tahu bagaimana Toshiba yang sudah hampir 1 bulan masih tetap mengalami unjuk rasa. Dan kita lihat bagaimana teman-teman Kimco, teman-teman Domsang, teman-teman Kim Jin, dan di Batam sana banyak saudara-saudara kita yang masih menderita karena aturan hukum ketenagakerjaan yang belum berpihak kepada kita. We've been working with the FSPMI for so many years, and the leadership has shown tremendous commitment towards developing a strong union in Indonesia. The potential to organize workers in this country is so great, and we are also happy to note that the FSPMI is among the very few unions in this world that has organized EPZ workers, most notably in Batam, Indonesia, in the island of Batam, and they've also developed women into leadership as well as trained women workers, so much so many of their women members are strong activists in the movement. In a country like Indonesia, where the trade union situation is rather weak, the FSPMI is playing a major role as the engine of the movement in this country. They have taken leadership role in fighting for some major issues like better social security, fight against precarious employment, and they are also struggling to improve the labor laws and increase minimum wages across the country. So some of these things are remarkable for a union that was just formed 12-13 years ago. On behalf of America's labor movement and the largest federation in the United States, the AFL-CIO, and its 13 million members, I would like to congratulate FSPMI on its hard work and its commitment to progress the Indonesian labor movement. The Solidarity Center, which is the AFL-CIO's international arm, has been working with your federation for the last 12 years on collaborations on important issues that workers in both America and Indonesia have. These issues include the right to form unions, to collectively bargain, the right to be in a workplace free from discrimination and forced labor. These are universal rights that we all are working very hard to ensure, both in workplaces in the United States and in Indonesia. And so for the last 12 years, our organizations have been working to help FSPMI become a more mature union over its 12 years of existence. Well, so I think FSPMI should continue to set as an example in ensuring the organizing of the unorganized workers, and secondly in making itself as a model in building union structures. So FSPMI is one of the most impressive unions I ever met in my life, and especially in Indonesia as well. And that's because it's what a union, everything what a union should be about. It's got a very active base with very committed members and trade unions at all levels, from plant to branch to national level. I think and hope that FSPMI can use the organization they have built to be even stronger, to keep the priorities, to be democratic, to be independent, and to be strong. And I hope
at SPMI as an important player take the responsibility for the development when it comes to the future structure of the trade unions in the SPMI area, and in all to create a strong workers' voice in the companies, in the politics regarding labor market function and the labor court system. Saya harap bahwa SPMI masih berdiri sejak lama, bahwa SPMI adalah organisasi yang muda, yang ada bagian perempuan yang lebih tinggi, dan bahwa SPMI menjadi menjadi semacam guru dari gerakan buruh Indonesia keseluruhan. 6 isu prioritas perburuhan FSPMI adalah: prioritas isu pertama, isu jaminan sosial. Anak saya namanya Ziad Zulmi. Umur berapa? Dia waktu terdeteksi sekitar umur 1 tahun 2 bulan lah gitu kan, dia 1 tahun 2 bulan. Terus kita upayakan berobat di sini. Kebetulan kategori penyakitnya penyakit yang besar lah kita bilangnya, kanker ini kan. Nama kankernya retinoblastoma, ya kanker di mata kan kayak gitu kan. Kalau dari perusahaan kan dia sistem klaim harus ada kwitansi dahulu gitu. Sementara saya kan butuh modal awal lah kita bilang kan, namanya berobat itu kan kita harus ada uang duluan gitu kan. Pada saat itu saya kan tidak punya uang gitu. Ya, persoalan jaminan sosial di Indonesia adalah pekerja formal tidak mendapatkan jaminan kesehatan setelah dia tidak lagi bekerja. Padahal PNS TNI Polri mendapatkannya, berarti ini bersifat diskriminasi. Begitu pula ketika pekerja formal dia memasuki masa pensiun, dia tidak ada dana pensiun. Padahal PNS TNI Polri dia mendapatkan dana pensiun. Persoalan bagi kita adalah bagaimana mencari biaya ketika anak dan istri para pekerja formal ketika mereka sakit dan tidak ada lagi pekerjaan bagi para pekerja formal tersebut. Itulah persoalan utamanya. Yang berikutnya, iuran jaminan sosial, khususnya jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia kecil sekali di seluruh dunia dibandingkan Singapura 40%, Malaysia 23%, bahkan negara-negara Afrika rata-rata 7,5%. Indonesia jaminan hari tuanya hanya 5,7%, kecil sekali, dan belum ada dana pensiun. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh FSPMI. Oleh karena itu, bagi FSPMI dengan gerakan elemen sosial lainnya, bagaimana memperjuangkan sistem jaminan sosial secara nasional? Ada 3 hal. Yang pertama adalah jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh penyakit unlimited bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah mewajibkan pekerja formal mendapatkan jaminan pensiun. Dan yang ketiga adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS harus berbentuk wali amanat, tidak berbentuk PT atau BUMN. Karena kalau berbentuk PT BUMN, semua keuntungan kembali kepada negara dalam bentuk pajak dan dividen. Maka kalau wali amanat, 100% semua keuntungan penyelenggaraan jaminan sosial dikembalikan kepada pekerja atau peserta jaminan sosial. Prioritas isu kedua adalah isu upah layak. Bapak terima per bulannya berapa, Pak? Saya sebulan 1.300.000, jauh dari cukup. Boro-boro nyukupin buat anaknya aja sekolah kurang. Anaknya sekolah sebulan tuh, anaknya yang gede sebulan 700 Pak Pujo pun ngasih sebulan cuma 600, berarti saya tombok 100. Belum bayar kontrakan, belum bayar anak saya yang kecil sekolah, belum makan sehari-hari, belum kalau anak saya sakit jadi ini saya jualan jamu. Kalau pagi jualan jamu untuk makan, untuk beli beras, untuk beli segala-galanya dah. Terus kalau sore itu buat bekalin anak saya sekolah. Banyak buruh Indonesia sekarang ini menerima upah di bawah upah minimum. Dan kenyataan di lapangan, kalaulah buruh menerima upah minimum, itu adalah masih jauh di bawah kebutuhan hidup layak, atau upah minimum tidak 100% kebutuhan hidup layak. Sebagai contoh, di DKI sebagai daerah ibu kota, dari tahun 1998 sampai 2008, hanya tahun 2002 dan 2006
upah minimumnya adalah sama dengan 100% kebutuhan hidup layak. Itu pun definisi kebutuhan hidup layak sangat miris, yaitu misal ikan segar hanya 5 potong untuk 1 bulan, daging 0,75 kg untuk 1 bulan, 10 kg beras untuk 1 bulan. Jadi yang disebut kebutuhan hidup layak saya jauh lebih miris daripada yang kita